Kenalin, namaku Rian, mahasiswa semester tua di salah satu kampus di kota Bandung. Pada saat itu kampus lagi libur setelah selesai UAS. Aku sama teman-teman kelas berencana untuk naik ke Gunung Merbabu di daerah Jawa Tengah. Naik gunung bagiku dan teman-teman kuliah merupakan agenda rutin yang emang sering kita lakukan. Jadi bisa dibilang ini pendakian kesekian kalinya. Setelah aku ajak teman kesana kesini, dapatlah 4 orang yang fix mau ikut naik. Jadi total berlima dalam pendakian kali ini. Singkat cerita, setelah urus tiket bis, simaksi dan hal lainnya, berangkatlah kami menuju Terminal Cicaheum Bandung untuk naik bis ke Boyolali pada hari Rabu malam. Bis yang kami tumpangi terbilang sangat nyaman, ada bantal dan selimut. Biasanya aku bisa tidur di bis, namun anehnya sampai jam 11 malam mata masih melek. Karena aku duduk di dekat jendela, aku bisa lihat hutan-hutan gelap di sepanjang jalan. Jam udah nunjuk ke angka 1, tapi mata masih belum ngantuk. Udah dipaksain tetap gak bisa. Karena hemat baterai, HP ku matiin. Jadi sekarang cuma bisa natap jendela. Di sepanjang jalan emang kelihatan jarang banget pemukiman. Cuma ada hutan-hutan gelap di sepanjang kiri kanan jalan. Akhirnya hal-hal aneh dimulai. Saat ditanjakan, ternyata bisnya gak begitu mulus nanjak. Jadi terkesan lambat. Aku yang duduk di jendela bisa lihat jelas pohon-pohon di luar jendela. Ketika aku lihat di salah satu pohon, ada bayangan putih menggantung di bagian batang. Awalnya aku kira layangan atau sinar bulan. Tapi kok semakin diperhatikan, ternyata bayangan putihnya ngikutin laju bis yang pelan. Hingga akhirnya bayangan putih tersebut stuck di satu pohon. Dan pas aku lihat dengan jelas, ternyata sosok itu cewek lagi duduk sambil ngayun-ngayunkan kaki. Sontak aku kaget. Aku cek berulang-ulang dan itu emang cewek. Mukanya gak jelas kelihatan. Akhirnya karena takut, aku tutup jendela pakai horden dan meremin mata. Maksain buat tidur. Ternyata aku gak bisa tidur. Tapi hal aneh yang aku alami belum berakhir. Ketika tidur, aku mimpi didatengin nenek-nenek. Pendek, rambut putih terurai panjang. Wajahnya pucat. Dia bilang kalau aku bakal ngalami kejadian yang menentukan hidupku selanjutnya. Nenek itu juga nitip pesan. Kalau di dunia ini kita mesti sopan, ramah, dan bertanggung jawab. Pas bangun, aku mikir mimpi tersebut. Biasanya kalau sebelum pendakian mimpi aneh, aku bakal ngalami kejadian aneh juga. Tapi aku berusaha tetap berpikir jernih. Aku coba beristighfar dan berdoa agar diberi keselamatan. Setelah itu aku lanjut tidur lagi. Hingga akhirnya sekitar jam 6, tibalah kami di Terminal Lama Boyolali. Kami dijemput mobil sewaan yang telah aku kontak sebelumnya. Sebut saja Mas Andri. Beliau memang biasa menjemput pendaki dari luar kota. Setelah turun dan ngobrol sebentar sama Mas Andi, kami langsung diantar menuju base camp Selo. Sebelumnya kami minta diantar dulu ke minimarket dan pasar untuk beli kebutuhan logistik. Ketika sampai pasar, temanku berempat turun untuk nyari ATM dan belanja. Sedangkan aku diam di mobil sambil ngobrol ngalor ngidul sama Mas Andri. Hingga akhirnya Mas Andri bilang, "Kalian berani amat naik hari Kamis, nanti ngecamp malam Jumat. Serem loh." Aku pun hening, bingung. "Udah, gak usah dibawa pikiran. Yang penting sopan dan gak macem-macem."
Mas Andri pun nyoba meyakinkanku yang tampak kebingungan. Aku pun mengiyakan. Karena niat baik pasti akan baik juga segala hal di depannya. Padahal dalam hatiku sangat deg-degan. Aku kaget karena gak ngeh kalau booking jadwal pendakian hari Kamis. Tapi ya sudah, semua pasti akan baik-baik aja. Aku mencoba yakin dengan diri sendiri. Setelah sampai base camp Selo, kami langsung istirahat sambil packing ulang carrier bawaan. Suasana base camp saat itu sangat sepi. Hanya ada 3 rombongan termasuk kami. Setelah packing dan sarapan beres, sekitar jam 10 kami pergi ke loket untuk mengurus izin Simaksi. Sebelum start pendakian, aku yang emang dasar sangat peka terhadap hal-hal gaib, mewanti-wanti ke teman yang lain untuk lebih berhati-hati. By the way, tim pendakian kali ini ada satu temanku yang juga emang peka terhadap hal gaib juga. Sebut saja namanya Rama. Oh iya, aku dan Rama emang sering ngalamin pengalaman mistis. Kadang kalau gabut di kosan, aku dan Rama dan satu teman lagi sering sengaja nyari-nyari hal-hal mistis di daerah sekitar kampus untuk sekedar nanya sejarah tempat dan lain-lain. Nanti hal ini aku ceritakan di lain kesempatan. Sebelum mulai pendakian, aku emang udah sempat ngobrol sama Rama. Kalau ada apa-apa, kita berdua mesti backup. Melihat aku agak khawatir, Rama pun meyakinkan kalau semua ini bakal berjalan lancar. Mulai dari sini, pendakian dimulai. Kami mulai pendakian sekitar jam setengah 11. Cuaca berawan dan agak mendung. Kami berjalan perlahan karena trek dari base camp ke pos 1 memang sedikit landai namun jaraknya paling jauh. Tapi ada temanku yang sebut saja Arya yang emang jalannya agak lambat. Aku dan yang lainnya awalnya gak mau kalau harus ninggalin dia. Tapi dia ngeyakinin karena aku juga percaya sama dia karena dia senior di Mapala kampus. Akhirnya aku dan 3 teman yang lainnya pergi menuju pos 1. Awan mendung bercampur dengan angin. Gak begitu kencang tapi kerasa. Gak lama akhirnya ditambah gerimis. Karena pos 1 udah di depan mata, kita memutuskan untuk pasang flysheet sembari menunggu Arya. Begitu flysheet selesai dipasang, hujannya reda. Arya kelihatannya lama, maka kami bertiga putuskan untuk seduh kopi, ngobrol sana sini sambil bercanda. Hingga cerita-cerita konyol acara himpunan dari Aris. Ia bercerita kalau Rama pernah mabuk hingga telanjang. Kami pun tertawa terbahak-bahak di tengah keheningan. Aris menambahkan, saat Rama mabuk terlihat konyol. Rama sampai naik-naik ke atas pohon bahkan terlihat seperti kesurupan. Aris sampai memperagakan bagaimana Rama mabuk yang terlihat seperti kesurupan. Kami pun tertawa begitu kencang di tengah senyapnya hutan. Tak ada pikiran negatif kemanapun saat itu. Hingga setengah jam kemudian, Arya muncul bersama dengan rombongan pendaki lain. Arya istirahat dan kami membereskan flysheet. 10 menit menunggu Arya istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Baru jalan 10 menit, hujan turun deras. Kami bergegas menggunakan jas hujan. Arya kembali tertinggal. Kami pun bilang untuk menunggu di pos 2. Perjalanan cukup terjal. Di sepanjang trek, aku merasa diawasi dari balik pohon. Hutan yang seharusnya sepi, aku malah merasa rame. Akhirnya kami sampai di pos 2, sekitar jam setengah 2. Istirahat dan membuka beberapa cemilan sambil menunggu Arya. Suasana di pos 2 sepi, hanya ada 2 tenda yang berdiri. Mereka terlihat sedang memasak.
Namun ketika aku sapa, mereka terlihat cuek. Lagi-lagi Aris mengejek Rama perihal mabuk. Kita kembali tertawa terbahak-bahak. Bahkan mereka berdua sampai bercanda seperti anak kecil, saling lempar tanah dan rumput. Aku hanya bisa tertawa melihat tingkah mereka berdua. Selang 45 menit, Arya muncul dan istirahat. Kami pun memutuskan untuk makan siang. Nasi bungkus yang kami beli di base camp lumayan untuk mengisi tenaga yang mulai habis. Setelah makan, kami mulai berjalan menuju pos 3. Trek dari pos 2 ke pos 3 sudah cukup terbuka. Nggak banyak pohon-pohon besar yang rimbun seperti dari base camp sampai pos 2. Kabut pun turun. Pandangan hanya bisa melihat sampai 2 meter ke depan. Gelap kabut mengiringi perjalanan kami menuju pos 3. Sekitar 1 jam berjalan, kami pun sampai di pos 3. Baru duduk untuk istirahat, aku melihat ada monyet yang ukurannya sangat besar. Nggak seperti ukuran monyet pada umumnya. Anehnya lagi, nggak ada yang ngelihat selain aku pada saat itu. Bahkan Rama pun nggak ngelihat ada monyet. Monyet itu mondar-mandir dan melompat-lompat. Hingga akhirnya monyet tersebut menghilang tiba-tiba. Aku mencoba untuk terus berpikir positif, menganggap kalau monyet yang barusan aku lihat adalah ilusi. Setelah selesai istirahat, sekitar jam 3 kami mulai kembali perjalanan. Trek mulai curam dan menguras tenaga. Cuaca yang tadinya mendung, kali ini menjadi terang benderang. Kami pun berpapasan dengan para pendaki yang turun. Kami pun sempat mengobrol dan katanya di Sabana 1 hanya ada 2 tenda yang berdiri. Itu pun pendaki yang mau turun. Karena trek yang berat, akhirnya kami terpisah. Aku berada di paling depan dan sampai di Sabana sekitar jam 4 lebih. Tak lama kemudian Rama dan Aris sampai. Arya ditemani temanku yang satunya, Rohman. Selama menunggu mereka, aku bertiga diskusi mau ngecamp di mana, antara Sabana 1 atau Sabana 2. Matahari hampir terbenam. Ara dan Rohman sampai di Sabana 1 sekitar jam 5 lewat. Akhirnya kita berlima diskusi mau ngecamp di Sabana 1 atau 2. Akhirnya setelah diskusi panjang, dengan berbagai pertimbangan karena fisik kami berlima masih kuat, kami sepakat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Perjalanan ke Sabana 2 butuh waktu sekitar 45 menit dengan trek yang lumayan curam. Ketika kami mulai akan berjalan, tiba rombongan yang sebelumnya kami bertemu di pos 1. Mereka berencana ngecamp di Sabana 1. Setelah pamit, kami mulai berjalan menuju Sabana 2. Kali ini aku di posisi di paling belakang, sambil ngambil beberapa gambar, kejar waktu supaya sampai Sabana 2 gak begitu gelap. Ternyata selama perjalanan kami bertemu rombongan pendaki yang juga berniat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Setengah jam kemudian, kami sampai di Sabana 2. Kira-kira 6 jam kami tiba. Hanya ada 1 tenda yang berdiri di sana. Suasananya sepi. Kami mulai mencari lapak kosong. Aku pun kemudian mengusulkan di bawah semak-semak. Tujuannya jika ada angin malam yang kencang dari atas gunung tidak terlalu terasa. Lagi pula lumayan banyak pohon untuk membentangkan flysheet. Yang lain pun sepakat. Kemudian kami mulai membangun 2 tenda yang saling berhadapan. Jarak dari tenda kami dengan tenda rombongan yang lain kira-kira sekitar 100 meter. Agak jauh, tapi masih terdengar suara jika ada yang ngobrol. Setelah tenda dan flysheet berdiri, kemudian kami pun membagi tugas. Rama membuat parit,
Rohman dan Arya beberes dalam tenda, Aris menyiapkan alat masak, dan aku membuat jemuran untuk pakaian kami yang kotor. Tali kubentangkan, membuat simpul dari satu pohon ke pohon yang lain. Ketika sudah beres, aku mendengar dengan jelas suara menggerung di balik semak-semak. Suara geruman tersebut berulang-ulang. Aku pun mencoba bermisi. Tidak ada niat untuk mengganggu, lalu bergegas masuk ke tenda. Ternyata Rama juga merasakan hal yang sama. Aku selalu mencoba berpikir positif agar suasana menjadi hangat. Setelah selesai beberes, bebersih, dan ganti baju, aku pun keluar untuk menggantungkan pakaian. Di luar sudah gelap, jadi aku putuskan untuk pakai headlamp. Ketika jalan menuju tali jemuran, ada sesosok bayangan putih yang mirip dengan apa yang aku lihat di bis. Dia berdiri agak jauh membelakangiku. Setelah menggantungkan pakaian, aku pun buru-buru lagi ke dalam tenda. Melihat aku yang terlihat cemas, Rama pun bilang kalau mereka gak ganggu. Aku pun percaya, mungkin emang lagi apes aja. Setelah itu kami pun masak-masak. Sayur sop dan kangkung yang kami beli di pasar langsung dieksekusi dengan mantap oleh Rohman. Sambil menunggu nasi dan sayur matang, kami pun ngobrol ngalor ngidul. Aris lagi-lagi ngejek Rama. Itu masih membuat kami tertawa puas. Tapi di antara gelak tawa kami, aku mendengar rintihan dengan samar-samar. Suaranya terdengar dari arah kanan tenda kami. Aku pun langsung memotong tawa dari teman-teman yang lain. "Res, jangan bercanda kayak gitu lagi ya." Mereka terdiam. "Mulai dari sekarang jangan terlalu berisik," ucapku memotong keheningan. Mereka seraya mengerti apa yang aku maksud. Akhirnya kita mengganti topik pembicaraan. Bercanda dengan wajar dan tidak terlalu berisik. Kenapa aku langsung memotong obrolan mereka yang tadi? Aku merasa kalau penunggu di area camp agak terganggu. Soalnya hal-hal yang aku alami sebelumnya sama persis dengan gangguan di Gunung Cikuray beberapa tahun silam. Singkat cerita, akhirnya sop, sayur, dan nasi matang. Kemudian kami makan dengan lahap. Setelah selesai makan, kami ngopi dan menunggu ngantuk. Suasana hening dan gelap. Tak berselang lama, ternyata Aris kebelet buang hajat. Aduh, berabe. Meskipun manusiawi, tapi aku merasa tidak di situasi yang tepat. Aku takut penunggu di situ terganggu. Akhirnya dia pun pergi keluar. Aku titip pesan untuk permisi dan selalu berdoa. Aris pun mengiyakan. Aku pun akhirnya ikut pipis di belakang tenda. Sambil pipis aku iseng senter-senterin sekeliling. Pas aku nengok ke kanan, aku lihat Aris yang lagi jongkok. Awalnya aku bercandain, tuh sengaja aku senter. Tapi pas aku arahin senternya ke arah atas Aris, aku lihat sosok cewek yang sebelumnya ada di dekat tali jemuran lagi gelantungan di pohon dekat Aris. Matanya melotot merah, senyumnya dingin, dan rambutnya panjang hampir menyentuh tanah. Aku kaget. Sontak teriak biar Aris cepat-cepat balik ke tenda. Aku masuk tenda, gak banyak bicara, langsung pasang badan ke sleeping bag dan maksain buat tidur. Akhirnya aku gak bisa tidur. Tapi gak lama dari situ, Rama bangunin aku. Ternyata tenda kami rembes bawahnya, dan anehnya lagi, rembesnya hanya di bagian kepala sampai kakiku doang. Bagian matras Rama dan Rohman kering. By the way, tenda yang aku tidurin, dalamnya ada aku, Rohman, dan Rama. Sedangkan Aris tidur berdua dengan Arya.
Balik lagi ke cerita. Ngeliat tenda rembes, aku coba ngecek parit. Ternyata gak ada air sama sekali. Di luar memang hujan, tapi cuma gerimis kecil dan angin doang yang gede. Padahal aku udah pakai footprint yang jadi alas tenda. Kenapa bisa? Aku mulai bertanya-tanya dalam hati. Dan yang paling anehnya lagi, kenapa yang rembes cuma bagian punyaku? Akhirnya kita rubah posisi tidur. Bagian yang rembes ditutupi pakai trash bag yang dibagi dua. Aku pindah ke posisi tengah, jadi dihimpit Rama dan Rohman. Arya dan Aris pun masih bangun, memastikan kondisi tendaku. Kira-kira saat itu sekitar jam 10 malam. Kami pun bergegas tidur lagi. Tenda kami sudah ditutup rapat. Aku coba tidur lagi, geser sana sini, pindah posisi, tapi hasilnya nihil. Aku gak bisa tidur. Dan setiap aku merem, aku selalu terbayang sosok cewek di semak-semak tadi. Setengah jam berlalu. Aku masih belum bisa tidur. Aku gelisah. Akhirnya aku ngerutu dengan nada kesal setengah teriak. Kampret, fix ini digangguin. Ternyata Rohman belum tidur. Dia juga merasa susah untuk memejamkan mata. Aku pun minta Rohman untuk gak tidur, nemenin aku yang ketakutan. Terdengar suara batuk dari tenda Aris. Ternyata ia belum tidur. Aris merasa agak sesak karena batuknya lumayan mengganggu. Aku dan Rohman pun ngobrol-ngobrol santai, ngomongin tentang gaji PNS, dosen killer, dan sebagainya. Yang penting gak sepi-sepi amat. Hingga akhirnya, di antara keheningan obrolan kami berdua, terdengar suara resleting tenda yang terbuka dan tertutup dengan jeda beberapa detik. Aku kira Aris atau Ari yang keluar tenda, jadi gak aku gubris. Tapi lama-kelamaan jadi aneh. Resletingnya malah kayak dimain-mainin. Rohman juga ngedenger jelas. Aku ngeberaniin nanya ke Aris, dan dia emang belum tidur. Riz, ngapain keluar? Tapi Aris malah menjawab, enggak. Aku kaget. Terus, ngapain mainin resleting? Di situ aku mikirnya kali aja resleting sleeping bag-nya. Dia masih jawab enggak. Enggak disentuh sama sekali. Aku dan Rohman hanya hening kebingungan. Suara tersebut benar-benar jelas kami berdua mendengarnya. Akhirnya aku memberanikan diri ngecek keluar. Dan ternyata emang gak ada apa-apa. Aku senterin ke arah pasak dan tali tenda. Semua masih tertancap kuat dan kencang. Angin di luar cukup kencang. Kali ini gerimis sudah gak terlalu deras. Mungkin sisaan. Ketika tadi keluar, langit benar-benar bersih. Bulan dan bintang keluar bersinar. Jam menunjukkan pukul 11:30. Rohman sudah tertidur pulas, dan aku masih terjaga di tengah keheningan. Aku mencoba berbagai cara untuk bisa tidur, mulai dari baca e-book, main game, dan dengerin musik. Tapi tetap gak bisa. Aku bengong ngeliatin lampu tenda yang tepat di atas kepala. Aku renungin kenapa semua ini bisa terjadi dan kenapa cuma aku yang kena sialnya. Apa yang aku perbuat? Aku pun akhirnya ngerasain hal yang aneh. Rasanya ada yang berjalan ngelilingi tenda kami. Suaranya sangat jelas. Bahkan kadang langkah kakinya berhenti tepat di kepalaku. Dan ada bayangan samar. Setiap langkah tersebut mulai terdengar. Karena takut maling, aku pun membangunkan Rama. Tapi dia menjawab kalau itu adalah orang yang kencing di dekat tenda. Dasmu, mana mungkin?
Rombongan tenda sebelah jauh-jauh datang ke dekat tenda kami hanya untuk buang air kecil. Demi rasa penasaran, aku pun memberanikan diri untuk keluar. Senter sana sini, tapi gak ada apapun. Hanya ada kegelapan. Lagi pula tenda rombongan lain gelap, menandakan kalau mereka sudah tidur. Lagi-lagi cek pasak dan tali, semua normal. Lagi pula, andaikan itu suara flyseat, mana mungkin suaranya seperti nyentuh tanah. Aku kembali masuk tenda, mencoba memejamkan mata dan tetap gak bisa. Lagi-lagi, suara langkah kaki terdengar. Kali ini agak cepat, bahkan seperti dihentakkan ke tanah. Aku berusaha cuek. Tak terasa jam menunjukkan waktu pas di angka 12. Lama-kelamaan gangguan bertambah. Kali ini ditambah seperti ada yang memainkan sekop, ditancap-tancap ke tanah dan berulang-ulang. Suaranya terdengar acak, kadang di teras tenda, arah kaki, hingga dekat kepala. Apes, begitulah kenyataannya. Aku masih berusaha memaksakan untuk tidur. Waktu berjalan begitu lambat. Gangguan terus berlangsung dan aku mencoba untuk cuek. Sebenarnya mulut udah nguap beberapa kali. Mata terasa lelah. Tapi ketika nyoba merem, semua gangguannya tambah parah. Rasanya kalau merem tuh gak bisa bayangin selain sosok cewek. Di luar berasa rame karena langkah kaki dan sekop. Pengen nangis gak bisa. Aku hanya bisa ucap istighfar dan berdoa sebisa-bisanya. Lihat jam, ternyata udah jam 12:30. Aku ngedenger rombongan tenda yang agak jauh sudah bangun karena terdengar orang yang sedang ngobrol. Agak sedikit lega. Ternyata aku gak melek sendirian, walaupun agak jauh di sana. Akhirnya aku coba maksain sebisa mungkin untuk tidur. Namun bukannya bisa tidur, gangguan malah tambah parah. Aku hampir bisa tidur, rasanya udah hampir masuk ke alam mimpi. Outer tenda kami seperti ada yang memukul dengan kencang tepat di atas kepala. Pada saat itu, aku benar-benar ngerasa down. Panik parah. Aku coba untuk bangunin teman-teman, tapi gak bisa. Mereka terus tidur tanpa ngerasa keganggu. Aku mencoba untuk terus tetap tenang. Tapi hati kecilku ngerasa nyerah menghadapi semua ini. Setelah kejadian tersebut, aku makin gak bisa tidur. Aku nyerah dan mencoba ikhlas untuk terus terbangun di tengah gangguan yang ada di luar. Untung ada HP, setidaknya ada hiburan. Suara obrolan tenda rombongan lain masih jelas terdengar. Setelah membaca beberapa paragraf e-book, jam menunjuk pukul 1. Rohman terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus dan langsung minum. Mumpung Rohman bangun, aku mau memeriksa keadaan luar, sambil ngeliat tenda rombongan lain yang suaranya berisik sampai terdengar ke tenda kami. Dan ketika aku keluar, tenda rombongan lain masih gelap. Itu berarti suara yang ngobrol bukan dari mereka. Aku pun perhatiin dengan seksama asal suara tersebut. Dan ternyata suara tersebut berasal dari semak-semak di arah kanan. Dan suara obrolan tersebut berubah menjadi suara tertawa terbahak-bahak.